menguji kalbu yang didasari oleh keimanan tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membuat kita mampu menghadapi penderitaan sebesar apapun, kesulitan sebanyak apapun, ujian yang bagaimanapun. Dan tidak hanya sukses di dunia, sobat-sobat, akan tetapi sukses juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya. Dan kali ini saya ingin membicarakan betapa dahsyatnya energi kalbu, betapa tangguhnya energi kalbu. Dan 3 orang sahabat sebagai contoh. 3 orang sahabat ini membuktikan kedahsyatan energi kalbu tersebut. Siapakah ketiga orang sahabat tersebut, sobat-sobat? Yaitu Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan Abdurrahman bin Auf. Meskipun masih banyak lagi yang bisa dijadikan teladan. Bilal bin Rabah seorang budak. Ketika dia diketahui oleh tuannya memeluk Islam, memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka tuannya menyiksanya setiap hari. Ditelentangkan di padang pasir yang panas, kemudian perutnya ditindih dengan batu besar, dengan harapan Bilal bin Rabah meninggalkan keimanannya. Dan Bilal bin Rabah hanya menjawab, ahad, ahad, ahad. Satu-satu. Yang menunjukkan tauhidnya, keimanannya. Ammar bin Yasir, sekeluarga, juga seorang budak. Begitu tuannya juga tahu budaknya, ketiga orang tersebut, Ammar, ibunya Sumayyah, dan ayahnya Yasir, mengimani agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tuannya juga menyiksanya dengan kekejaman yang tidak bisa dibayangkan. Sampai tewasnya ibu dari Ammar dan ayahnya. Ammar sendiri selamat karena dia menuruti apa yang dikehendaki oleh tuannya, yaitu mengingkari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi ini sebenarnya taktiknya saja agar dia bisa selamat dari pembunuhan yang sudah dilihatnya terjadi pada kedua orang tuanya di depan matanya sendiri. Dan ini bertentangan dengan hati nuraninya, sobat-sobat. Dan setelah itu hatinya guncang, jiwanya gelisah, tidak tenang lagi, sampai dia menghadap Rasulullah, menceritakan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Dan Allah akhirnya menurunkan ayat di surat An-Nahl yang berhubungan dengan apa yang terjadi yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat, seorang pebisnis sukses di Mekah. Begitu ada panggilan hijrah,
dia mengikuti Rasulullah. Dan penduduk Quraisy menahannya agar dia tidak membawa harta bendanya untuk berhijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf tidak peduli ditinggalkannya harta bendanya yang banyak di Mekah. Dia hanya memakai pakaian yang ada di badannya ketika itu. Ketika Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah dan kaum Ansor yang merupakan penduduk Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang yang kaya juga. Dan sahabat Ansor yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf memberi penawaran kepada Abdurrahman bin Auf. Dia menawarkan, ada 2 istrinya, dan Abdurrahman bin Auf dipersilahkan untuk memilih salah satu yang mana yang dia suka. Luar biasa, sobat-sobat. Persaudaraan yang diikat oleh tali keimanan. Dan sahabat Ansor tersebut juga menawari sebagian hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, bagaimana sobat-sobat kalau kita ditawari seorang istri, seorang wanita, dan tidak hanya itu, kita juga ditawari harta, setengah bahkan, setengah dari harta. Nah, pastikan sobat-sobat akan menerimanya. Ternyata Abdurrahman bin Auf ini berbeda. Dia menolaknya, sobat-sobat. Dia hanya meminta ditunjukkan di mana pasar. Karena Abdurrahman bin Auf ingin kembali berbisnis, ingin kembali memulai usahanya seperti ketika dia masih di Mekah. Dalam tempo 3 bulan, Abdurrahman bin Auf kembali menjadi pebisnis sukses, menjadi konglomerat, menjadi orang yang kaya. Nah, inilah sobat-sobat, bahwa kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi sobat-sobat, energi kalbu yang didasari oleh keimanan tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan membuat kita mampu menghadapi penderitaan sebesar apapun, kesulitan sebanyak apapun, ujian yang bagaimanapun. Dan tidak hanya sukses di dunia, sobat-sobat, akan tetapi sukses juga di akhirat. Demikian sobat-sobat. Nasrul min Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.